Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita mulai renungan pada pagi ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berkata dalam surga, Allah yang Maha Kuasa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas setiap anugerah-Mu Tuhan sampai hari ini Tuhan. Beri perlindungan kami boleh istirahat dengan nyenyak dan kembali pada pagi hari ini kembali bangun dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat untuk melaksanakan setiap dari kegiatan kami Bapa. Bapa, sebentar kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, bukalah mata hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami Tuhan dapat meresapi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu, pakailah kami menjadi pewarta dan pelaksana firman-Mu Tuhan, dimanapun kami berada dan kepada siapapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 11 ayat yang pertama hingga yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun, karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang minta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa, manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan berikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada renungan pagi hari ini menjelaskan kita kembali tentang bagaimana cara untuk berdoa. Yesus mengajarkan cara pertama adalah yang perlu kita lakukan dalam berdoa adalah mengucap syukur. Ada di ayat yang kedua. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Amin. Jadi yang pertama-tama kita lakukan, yang kita ucapkan dalam berdoa, itu adalah mengucap syukur. Karena apa? Ketika kita mengucap syukur, kita menyadari, kita mengerti bahwa kita masih berdoa itu juga karena Tuhan.
kita masih bisa berkomunikasi sama Tuhan, itu juga karena Tuhan yang masih memberi kita kesehatan, masih memberikan kita kehidupan, masih memberikan kita damai sejahtera. Maka daripada itu, kita ketika berdoa, kita harus bersyukur terlebih dahulu. Karena semua pemberian yang kita terima itu juga daripada Tuhan. Entah itu lewat orang lain, orang tua, entah itu lewat keluarga, lewat pasangan, hubungan, teman, siapapun itu. Itu pemberian daripada Tuhan. Tuhan tidak bisa langsung, ya memang Tuhan bisa langsung memberikan daripada surga. Tetapi Tuhan memberikan lewat orang lain itu agar kita menyadari Tuhan masih bisa memakai orang lain untuk menyelamatkan sesamanya. Tuhan masih bisa memakai siapapun untuk memberkati orang di sekitarnya. Maka daripada itu penting untuk bersyukur. Karena apa? Apa yang kita terima, rezeki jasmani maupun rezeki rohani, itu semua juga datang daripada Tuhan. Amin. Barulah setelah kita mengucap syukur, setelah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang pada Tuhan, kita baru menyatakan setiap permohonan kita. Amin. Di sini dikatakan, berilah kami setiap hari makanan kami yang cukup. Ini tentang pemohonan untuk rezeki jasmani. Hal yang penting selanjutnya adalah ada di ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini adalah bicara ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita menghadap kepada Tuhan, apapun problemnya, apapun masalahnya, bagaimanapun kondisinya, seberapa kuat kita untuk menghadapi kehidupan kita, ketika kita bersengkah sama Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan jugalah yang akan merawat, Tuhan yang akan menyembuhkan kita, yang akan memulihkan kita. Amin. Tuhan sudah tahu apa yang kita minta. Tuhan sudah tahu apa saja keinginan kita, apa saja rencana kita. Tetapi Tuhan mau kita untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya memang Tuhan bisa langsung memberikan. Tetapi Tuhan juga ingin, yang terpenting adalah ketika kita berkomunikasi sama Tuhan. Amin. Kita menyatakan isi hati kita. Kita cerita sama Tuhan kejadian-kejadian. Kita boleh curhat sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku sedih. Aku tahu, kita tahu, kita tidak boleh, kita harus selalu sukacita. Tapi hari ini sedih. Aku tahu, aku harus kuat. Tapi hari ini benar-benar bikin aku lemah. Cerita sama Tuhan. Kita anak-anak Bapa. Kita sudah ditebus, sudah diangkat menjadi anak-anak. Kita tentunya punya chemistry, punya kedekatan yang lebih dekat lagi. Amin. Kepada Tuhan, kepada Bapa. Amin. Dikatakan di ayat 10, karena setiap orang yang minta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang mengetuk baginya pintu dibukakan. Amin. Ketika kita berserah sama Tuhan, ketika kita percaya, ketika kita berdoa sama Tuhan, ketika kita memohon sama Tuhan, Tuhan akan membukakan. Ya, mungkin jalan atau waktunya belum kelihatan, mungkin belum langsung dikabulkan, mungkin kita belum melihat jawaban-jawaban itu, belum melihat apa sih maksud. Tetapi ketika kita sudah berkomunikasi sama Tuhan, ketika kita sudah berdoa sama Tuhan, itu artinya bahwa kita percaya, kita masih berharap bahwa Tuhan bisa menyelesaikan itu semua, bahwa Tuhan punya rencana-rencana yang baik. Dikatakan dalam Yesaya, sejak dalam rahim ibumu
aku telah mengenal engkau, dan aku mengetahui rancangan-rancangan hidup, bukan rancangan malapetaka, tetapi rancangan damai sejahtera. Amin. Tuhan tidak mau setiap anak-anaknya jatuh dalam dosa, tidak mau setiap anak-anaknya jatuh bangun dalam penderitaan. Tetapi Tuhan juga mau agar kita punya kedekatan sama Tuhan, agar kita punya komunikasi, punya waktu untuk Tuhan. Amin. Dari 24 jam, seberapa banyak waktu kita untuk Tuhan? Seberapa banyak kita berkomunikasi sama Tuhan? Tidak harus yang formal-formal, tidak harus langsung baca Alkitab, langsung berdoa ke gereja. Lewat dalam hati saja, itu adalah harus. Karena apa? Roh Kudus sudah ada di dalam hati. Amin. Tubuh kita tidak hanya kita sendiri, tapi juga milik Tuhan. Jadi, kita tidak boleh egois, tidak boleh serakah, tidak boleh semaunya sendiri. Tetapi, kita harus juga mengandalkan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan yang lebih baik daripada kita. Rancangan Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Ada satu hamba Tuhan yang mengatakan, rancangan kita, rancangan Tuhan bukanlah rancangan, dan waktu kita bukanlah Tuhan. Itu artinya apa? Walaupun kita sudah merencanakan banyak hal di waktu yang banyak, di waktu yang menurut kita benar, amin. Tetapi ketika Tuhan sudah bersabda, ketika Tuhan sudah berbicara, mau tidak mau, itu harus kita taati. Ya, walaupun kita tidak bisa menerima secara perasaan, tidak bisa menerima secara pikiran, tidak masuk ke dalam, tidak connect ke dalam pikiran kita, tidak masuk akal. Tetapi kita juga harus percaya bahwa ketika Tuhan sudah berkehendak, jawaban itulah yang terbaik. Amin. Next, di ayat 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Ini artinya apa? Tuhan Yesus sedikit dalam tanda kutip menyindir. Dia katakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak. Amin. Jika kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik sama orang lain, bagaimana kita harus mengasihi orang lain, apalagi Bapa kita. Bapa kita yang punya segalanya, yang maha segalanya, yang maha murah, maha tahu, maha segala jauh. Ketika kita meminta kepada Bapa akan memberikan. Amin. Terutama di sini ditegaskan, ia akan memberikan Roh Kudus pada mereka yang minta kepadanya. Amin. Jadi berdoa itu tidak semata-mata untuk kebutuhan fisik kita, kebutuhan jasmani kita, kebutuhan ekonomi. Ya, memang itu sangat penting. Tetapi berdoa pada intinya, pada utamanya adalah tentang bagaimana hubungan rohani kita sama Tuhan. Bagaimana kelekatan rohani kita sama Tuhan, kebutuhan rohani kita sama Tuhan. Roh kita juga harus dibangun. Kita tidak bisa menuruti roh ya roh, daging ya daging. Jika kamu mengawali semuanya dengan roh, tetapi kamu mengakhiri semuanya dengan daging, itu sia-sia. Jadi ayat renungan pada pagi hari ini mengingatkan kita tentang bagaimana pentingnya komunikasi dengan Tuhan, pentingnya berdoa sama Tuhan, pentingnya kita terus mengandalkan diri sama Tuhan.
menyerahkan semuanya sama Tuhan. Amin. Dan terutama adalah tentang bagaimana kehidupan rohani kita, bagaimana kebutuhan rohani kita lah yang utama. Amin. Dikatakan di ayat Matius 6 ayat yang 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi kebutuhan rohani terlebih dahulu, carilah dahulu kerajaan Allah. Datang dahulu kepada Tuhan, datang pada Roh Kudus. Amin. Datang ke Bapa, ke altar Tuhan. Amin. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini artinya kebutuhan rohani harus diutamakan terlebih dahulu daripada kebutuhan jasmani. Kebutuhan rohani harus menjadi hal yang pertama, tentang bagaimana kita berkomunikasi sama Allah, tentang bagaimana kedekatan kita sama Allah, berdoa kita sama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha di kajian surga Allah yang Maha Kuasa, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu sampai di sini. Kembali Tuhan pada renungan hari ini kembali mengingatkan kami akan pentingnya kebutuhan rohani, akan pentingnya komunikasi kami sama Tuhan, akan pentingnya kelekatan dalam hal berdoa, dalam hal komunikasi, dalam hal meminta, dalam hal berharap, berserah sama pada Tuhan. Terima kasih Bapa atas renungan ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, pakailah kami menjadi saksi dan alatmu, pakailah kami menjadi fakta sabdamu. Ingatkanlah kami agar kami terus untuk mengembangkan kebutuhan rohani kami Tuhan, untuk mengembangkan hal rohani kami Tuhan, dimanapun kami berada, dan untuk memberitakan hal-hal rohani tersebut Tuhan pada orang-orang. Terima kasih Bapa, biarlah namamu dipermuliakan dalam hal ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.